Kita pada hakikatnya sudah diberitahu, Cong, hei hambaku, ketahuilah hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Hidup di dunia ini penuh dengan siksaan. Ketahuilah dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin. Ketika engkau beriman, maka ketahuilah dunia ini adalah penjara dan tidak ada kenikmatan dalam penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Adakah di antara kita yang sering galau, gelisah, kadang karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lalu kita stres, atau kita merasa sombong ketika saat kita mendapatkan sesuatu? Maka ketahuilah, ini semua tidak luput dari takdir Allah. Kenapa orang bisa sombong ketika saat mendapatkan yang dia inginkan? Lalu ada juga kenapa orang bisa galau, tak terima ketika yang diinginkan tidak didapat. Mereka demikian disebabkan karena mereka sudah lupa dengan kodratnya, lupa dengan takdirnya, atau dia sudah lupa bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini sudah diatur sesuai takaran yang telah Allah berikan. Seandainya ada manusia yang sudah dia menyadari bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah, maka dia ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan tidak akan stres, atau ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan dia tidak akan terlalu bangga. Ini sudah tertuang dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Jadi segala sesuatu yang menimpa padamu itu telah ditentukan, telah dicatat, telah tertulis sebelum itu terjadi. Misal, Ahmad besok akan ditimpa musibah kecelakaan, misalnya. Sebelum itu kejadian, di Lauhil Mahfudz sudah tercatat, Ahmad tanggal 10, pukul 10 akan tertabrak mobil di Jalan Panglima Sudirman, misalnya. Jadi Allah itu sudah mencatat segala sesuatunya, kita tinggal melaksanakan. Lah ketika saya yakin besok berangkat berpergian ternyata kecelakaan, saya tidak akan terlalu sedih, tidak akan terlalu stres, karena ya Allah, inilah takdirmu ya Allah. Jadi tidak akan terlalu galau, nerima. Misal ada orang yang imannya tipis, jauh dari Allah, ketika kecelakaan sedikit langsung mengeluh, kenapa engkau timpakan padaku ya Allah, kurang apa aku, menolak takdir. Ini sebenarnya termasuk kufur nikmat. Begitu juga kebalikannya, ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan terlalu gembira, karena sebenarnya itu memang sudah tercatat. Bukan karena hasil jerih payah kita sehingga kita bisa mendapatkan segala sesuatunya. Memang benar. Namun pada hakikatnya semuanya sudah mutlak tercatat di Lauhil Mahfudz. Jadi janganlah kita sombong. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bergembira ketika apa yang kau dapatkan adalah sesuatu yang kau inginkan. Jangan. Dan ini hikmahnya juga adalah ketika kita sudah tahu. Misal, analoginya seperti ini. Kita hendak berpergian. Anggaplah sekarang ini kita menyetel radio. Mendengarkan radio, ternyata dalam radio menginformasikan bahwa nanti malam rute dari kota A ke kota B akan mengalami kemacetan yang sangat padat. Sehingga perjalanan yang biasanya 1 jam akan berakibat menjadi 4 jam misal. Kita mendengar radio itu jadi tahu, oh nanti malam rute ke kota B akan mengalami kemacetan.
Dilalah ternyata nanti malam saya ada rencana mau ke kota B. Tadi saya dengar radio, oh pasti akan macet. Namun saya nggak mau pending, tetap mau berangkat. Karena memang mungkin ada hajat yang harus segera dilakukan misal. Jadi saya mau nggak mau harus ke kota B. Padahal saya tahu kalau macet. Tetap berangkat. Tiba di perjalanan memang benar-benar macet. Apa yang saya rasakan tidak akan kecewa. Karena sudah tahu bahwa akan macet. Berbeda ketika saya gerusa-gerusu tanpa mendengarkan radio bahwa ada macet. Nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba gerusa-gerusu berangkat ke kota B, di tengah jalan macet. Menggerutu segala macam ya kan. Apa-apaan ini? Udah jam berapa ini? Janjian ini. Waduh, telat ini segala macam. Ini semuanya ini sudah mengacaukan kegiatanku misal. Mengeluh apa adanya karena nggak tahu. Kita pada hakikatnya sudah diberitahu. Cong, hei hambaku, ketahuilah hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Hidup di dunia ini penuh dengan siksaan. Ketahuilah dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin. Ketika engkau beriman, maka ketahuilah dunia ini adalah penjara dan tidak ada kenikmatan dalam penjara. Ketika kita sudah tahu bahwa di dunia ini adalah penjara, harusnya kita tidak perlu gelisah ketika memang ada musibah menimpa kita. Bener nggak? Ketika kita sudah tinggal di penjara, apa sih nikmatnya di penjara? Nggak ada. Maka ketika ada musibah menghampiri kita, kita sudah biasa. Memang penjara tempatnya musibah kok. Ya udah, jadi nggak perlu sedih, nggak perlu galau. Jadi harusnya nggak mungkin orang mukmin itu bunuh diri. Harusnya nggak mungkin orang mukmin itu stres, pendek akal, lalu minum racun. Harusnya nggak mungkin terjadi. Apa sebab terjadi? Karena mereka tipisnya iman, ragu tentang takdir Allah, tidak percaya dengan kuasa Allah, jauh. Bagaimana ketika kita sudah jauh dengan orang yang berpengaruh kepada kita? Misal, kita punya kenalan, orang itu adalah orang yang sangat berpengaruh, hartanya banyak, kekuasaannya banyak, segala macam sesuatu ketika dia perintahkan pasti akan dikerjakan. Kita kenalnya, kita temannya mereka, temannya dia. Seandainya kita selalu dekat dengan dia, ketika kita butuh segala sesuatunya pasti akan diberi sama dia. Karena kita dekat, kenal. Bayangkan ketika kita tidak kenal, bahkan jauh. Mau minta apapun gak dikasih, karena jauh. Bahkan gak kenal. Mas, minta tolong mas. Aku lagi butuh duit. Loh, kamu siapa? Kok sok kenal? Kamu ini siapa? Orang mana? Karena gak kenal. Sama seperti kita dengan Allah. Kalau kita jauh sama Allah, ya gak dikasih, gak kenal. Jadi mari kita dekatkan diri kepada Allah. Ingat, duh mas, saya ini ahli maksiat mas. Loh, tobat. Allah itu mencintai orang yang ahli taubat. Bisa jadi ahli maksiat itu bisa masuk surga lantaran taubatnya. Makanya bertaubat, jangan berhenti-hentinya bertaubat. Qul, katakan, ini firmannya Allah. Qul, katakan, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melebihi batas, yang melampaui batas, maksudnya adalah bermaksiat terus menerus. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melebihi batas, yang melampaui batas, yang maksiatnya kebacut. Hei hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Ojo putus asa, jangan putus asa dari rahmatku. Ayo. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayo, ubah mindset kita. Yang seolah-olah Allah ini siksanya pedih, siksanya keras. Ubah mindsetnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bukankah Allah lebih mendahulukan rahmatnya timbang murkanya? Maka ayolah, mindset yang ada dalam diri kita ini, sadari bahwa Allah Maha Pengampun. Aduh, aku bermaksiat. Ayo bertobat, malu, bertobat. Insya Allah kita husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.